Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mohon maaf karena kemarin itu banyak agenda yang memang mendadak ya dan tidak terencana. Karena yang terencana itu sebenarnya adalah kuliah gitu ya, tapi karena nggak tahu ya kok kemarin dari Senin Selasa Rabu dari minggu kemarin ke minggu yang lalu itu sangat penuh sekali untuk agenda. Jadi mohon maaf ya karena satu dan hal karena agenda yang memang padat. Oke teman-teman, ini saya akan menjelaskan eh, untuk materi yang kemarin yang belum kita bahas ya. Ini ada dasar-dasar pendidikan inklusi, ada landasan yuridis, ada banyak landasannya, ada landasan yuridis, ada landasan empiris gitu. Nah, ini untuk yang empirisnya. Ini landasan empiris. Ini silakan Anda baca sendiri saja. Jadi saya tidak perlu menerangkan karena ya sudah bisa dibaca ya, tidak perlu diterangkan. Nah, sekarang kita lanjut pada identifikasi dan asesmen. Nah, kalau teman-teman tahu identifikasi ini eh, menandai ya, itu adalah kegiatan untuk menandai. Oh, ini tak geser muka saya ya. Ini kegiatan menandai sesuatu. Jadi seperti ini. Gampangnya ya. Jadi kalian itu kan mengajar di suatu tempat gitu. Nah, pada saat ada satu kasus di dalam kelas Anda yang berupa contoh gitu kan, anak ini ya sangat gaduh. Jadi Anda ngajar anak kelas 1, tapi anak ini kok selalu gaduh terus ya gitu. Gaduh terus lari-lari ke sana kemari semua kemari lah. Dan di kelas itu yang gaduh itu satu orang, dan yang satu yang dia tidak bisa mendengar dengan jelas dan harus di depan itu satu. Nah, anda kan menangkap nih dua fenomena, yang satu harus duduk di depan karena kalau di belakang itu tidak terlalu dengar ya. Terus yang satunya itu maksudnya yang satunya itu selalu gaduh dan selalu berkeliling-liling kelas itu tanpa tanpa henti seperti itu. Nah, makanya itu kan kalian sudah tahu, oh anak ini ada yang berbeda seperti itu ya. Oh, anak ini ada yang berbeda. Jadi saya tandai dua anak ini berbeda dengan anak yang lain. Nah, itu adalah proses identifikasi, atau dengan bahasa resminya itu kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dapat dimaknai dengan proses penjaringan atau proses menemukan anak apakah anak mempunyai kelainan atau masalah, atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi banyak sebenarnya guru-guru yang sebenarnya di dalam kelasnya itu ada masalah dengan anaknya ya, ada masalah dengan anaknya, bukan gurunya dengan masalah dengan anak, bukan, tapi anaknya itu mempunyai masalah. Dan guru itu biasanya cuek-cuek saja sih. Ya mungkin ada satu dua yang care terhadap anak tersebut, tapi ya sudah cuma sebatas care saja, tapi tidak dilanjutkan prosesnya ke proses asesmen seperti itu. Karena dari judul kita itu kan ada identifikasi dan ada asesmen ya. Jadinya kedua kegiatan ini itu saling bersinambungan. Nah, untuk asesmen kita terangkan nanti, sekarang kita fokus ke identifikasi dulu. Nah, ini ada menurut Prof Munawir Yusuf, sekarang sudah Prof ya, beliau Profesor Dr. Munawir Yusuf MPSI, beliau adalah dosen saya. Nah, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai munculnya kelainan atau kesulitan. Nah, kadang guru itu ya yang seperti saya bilang tadi gitu, kalau ada ya sudah kita beri aware saja, kita beri perhatian saja, setelah itu sudah gitu, tidak dilanjutkan ke proses yang lain, sehingga guru sudah bisa mengidentifikasi, guru sudah bisa menandai dan
menemukanali gitu, tapi prosesnya biasanya tidak berlanjut itu kalau di sekolah reguler biasa. Nah, kita harus tekankan, makanya pentingnya mata kuliah inklusi bagi kalian, bagi calon-calon guru SD itu agar bisa peka terhadap permasalahan anak sebenarnya itu. ABK inklusi. Karena semua anak itu kan berbeda, semua anak itu unik ya. Nah, makanya itu di dalam anak, di masing-masing individu pasti ada masalah di dalamnya gitu. Nah, masalahnya itu entah masalah karena dia ada kelainan, atau ada masalah yang eksternal gitu. Kalau kelainan itu kan masalah internal ya, karena itu dari dalam tubuh dia sendiri, atau masalah eksternal. Nah, itu kan kita harus peka, kita harus menandai dan menemukanali apa masalah itu, kita cari seperti itu. Jadi tidak cuma dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja ya anak akan ya merasa tidak dapat dukungan ya. Mungkin kalian dulu merasakan sendiri lah ya, guru Anda itu seperti apa gitu. Yang harusnya kalian tuh membutuhkan sesuatu dari guru, tapi banyak guru itu memang kurang tanggap atas kebutuhan kita. Dan memang tugas guru itu kan salah satunya untuk mengakomodir kebutuhan siswa seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang nih ada terbaru, ada tagline terbaru ya. Sekarang namanya bukan ABK lagi kalau dalam dunia pendidikan, tapi PDBK. PDBK itu peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, bukan ABK tapi PDBK. Nah, paham ya? Itu sudah diganti kemarin, sudah disepakati oleh Asosiasi Pendidikan Khusus di Indonesia. Dan sekarang tagline-nya bukan ABK lagi tapi PDBK. Tapi ya untuk gampangnya panggil ABK ya boleh lah ya. Tapi untuk secara istilah itu peserta didik bukan anak. Kalau dalam dunia pendidikan anak itu ya anak itu ya tidak itu ya. Tapi kalau di ranah sekolahan dalam dunia pendidikan, anak itu ya peserta didik gitu. Tapi kalau di luar ruangan, di luar kelas, di luar dunia pendidikan, ya itu ya anak gitu. Kalau di rumah itu dipanggil ABK, kalau di sekolahan dipanggil PDBK gitu. Ya mungkin itu cuma istilah, tapi itu sangat penting ya untuk kedepannya, untuk pengajian, penelitian dan pengabdian ke depan gitu. Untuk riset ke depan juga. Nah gini, identifikasi PDBK merupakan suatu usaha. Nah ini usaha dari siapa? Bisa orang tua. Orang tua itu harusnya tahu dari sejak anak itu lahir tuh tahu kalau anak tersebut mengalami gangguan, itu harusnya tahu. Terus setelah orang tua siapa? Guru. Kadang kalau orang tuanya sibuk ya gurunya yang harus bisa mengidentifikasi kebutuhan anak ya. Terus setelah itu siapa lagi? Tendik, tenaga pendidikan mungkin, atau lainnya gitu. Nah itu yang mereka yang dapat mengidentifikasi anak, bukan orang lain ya, bukan tetangganya, bukan, tapi ya emang kalau nggak orang tua ya gurunya ataupun tendiknya yang memang notabene itu berada di dalam dunia pendidikan. Kalau tetangga ya sudah biarkan saja, tidak ada urusannya dengan dunia pendidikan ya. Kecuali kalau memang ada tetangga yang bilang terus orang tuanya nggak sadar, nah itu beda urusan lagi. Nah, untuk mengetahui apakah seorang anak tersebut atau seorang peserta didik tersebut mengalami kelainan atau penyimpangan. Nah, penyimpangan apa? Kelainan apa? Bisa fisik, bisa intelektual, bisa sosial, bisa emosi atau tingkah laku dari siswa tersebut dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusia. Jadi kalau ada masalah itu kan tetap saja harus di-pairing dengan anak-anak seusianya. Oh, anak ini seperti ini, kok anak ini emosian ya?
Jadi lebih ekspresif dan lebih emosi dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, itu baru. Jadi untuk melihat secara gampang identifikasi, kita harus mempairing atau kita bandingkan dengan anak-anak sebayanya. Seperti itu ya. Sudah paham konsepnya? Untuk identifikasi itu menandai, atau di istilah itunya itu ditandai lah ya, dicing lah ya. Dicing bukan change, bukan, tapi dicing. Oh, anak ini di dinas, di yes, pokoknya itulah. Istilahnya seperti itu. Ini mohon maaf, ada noise-nya, silakan Anda pakai headset ya. Ini nggak tahu dari tadi mic-nya itu saya coba tapi masih noise terus, jadinya ya sudahlah, nggak apa-apa. Pakai headset ya. Nah, sasaran identifikasi. Siapa yang menjadi sasaran identifikasi? Sasarannya itu yang pertama adalah ABK yang sudah bersekolah di sekolah reguler, atau PDBK yang baru masuk ke sekolah reguler, atau ABK yang belum atau tidak masuk sekolah. Nah, kalau ABK yang tidak masuk sekolah itu adalah ABK, tapi kalau yang dalam urusan dengan sekolahan itu kan PDBK ya. Jadi yang berhak di dalam sekolah untuk menandai, mengidentifikasi itu adalah guru, orang tua, dan tendik. Kepala sekolah juga boleh. Itu ya sasarannya, ingat-ingat tolong, yang sudah bersekolah, karena biasanya itu kan masuk itu kan cuma masuk saja. Jadinya guru tahu ada permasalahan itu pada saat guru itu sudah mengajar beberapa bulan lah baru tahu masalahnya, biasanya kan seperti itu ya. Nah, harusnya memang yang baru masuk itu harus dites gitu. Atau mungkin orang tuanya kan ya harusnya tahu ya kalau dia PDBK ya. Jadinya ya memang mengharap kepekaan dari orang tua. Kalau orang tuanya sudah ngomong, oh bu mohon maaf ini anak saya dia kesulitan dalam membaca, tapi untuk menghitung tidak masalah. Oh iya terima kasih, ini akan saya teruskan, coba akan saya identifikasi dan saya asesmen seperti itu. Nah itu kan lebih enak gitu kan ya, agar siswanya agar guru ada siswa masuk ke sekolah dengan ABK itu ya tanpa masalah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, strategi identifikasi. Yang pertama, menghimpun data anak. Jadi identifikasi itu nggak cuma ya tadi kan yang saya jelaskan kan untuk cara bodohnya ya. Untuk cara dari strateginya biar bisa bisa identifikasinya itu berjalan secara mulus gitu, itu harus ada strateginya gitu. Yang pertama itu adalah strategi untuk menghimpun data anak. Jadi data-data anak itu dihimpun. Jika Anda sudah curiga terhadap 1-2 anak, silakan himpunnya. Contohnya data prestasi belajar mereka, kalian himpun, kalian pairing dengan teman yang lain apakah berbeda atau tidak. Tuh. Yang kedua, menganalisis data dan mengklasifikasikan anak. Nah, datanya itu bukan cuma contoh seperti tadi ya, data prestasi belajar saja, tetapi bisa wawancara terhadap orang tua, bisa bisa kita pengamatan observasi langsung, observasi tidak langsung gitu kan. Itu banyak sekali cara untuk melakukan itu, untuk menghimpun data anak. Jadi intinya apapun yang kalian bisa untuk mendapatkan data anak, nah itulah yang harus kalian himpun menjadi satu kesatuan. Nah, setelah datanya terhimpun, datanya dianalisis. Oh, contohnya, oh anak ini memang tidak bisa tidak harus di depan, tidak bisa di belakang, karena kalau di belakang tidak dengar.
Nah, Anda kan menghimpun datanya kan dari pembelajaran seperti apa, jika diberi pertanyaan oleh guru seperti apa, bagaimana dia bergaul dengan temannya. Nah, apakah dia benar-benar kurang pendengarannya atau seperti apa, kan seperti itu, atau cuma traumatik saja, itu kan bisa. Terus yang anak yang muter-muter tadi, ini kenapa anak ini muter-muter, tidak capek, tapi kerjanya tidak selesai, dia hanya sibuk berjalan-jalan saja, tidak fokus terhadap pembelajaran. Nah, seperti itu kan bisa itu. Nah, setelah itu diklasifikasikan gitu kan. Jadi proses pengklasifikasian itu ya kalian harus merujuk pada teori, yaitu di teori ortopedagogik ya, pengajaran untuk anak disabilitas. Nah, itu kalian mencarinya. Setelah itu kita harus menginformasikan hasil dan analisis dan klasifikasi kita terhadap orang tua dan kepala sekolah. Nah, jangan orang tua dulu ya, jangan orang tua dulu, tapi kita analisisnya itu kita infokan kepada teman sebaya atau guru kita, teman sebaya dan kepala sekolah. Nah, setelah kita menginformasikan, ya kita harus merapatkannya. Kita harus rapatkan di dalam sekolah itu bahwa anak ini memang berbeda, ini tidak bisa disatukan dengan maksudnya tidak bisa mengikuti teman yang lain, ini harus ada treatment khusus seperti itu. Nah, itu dibahas dalam acara pembahasan, dalam acara rapat. Nah, setelah itu kita susunlah hasil pembahasan kasus gitu. Jadi setelah pembahasan selesai, jadi kita harus menyusun hasil dari pembahasan kasus tersebut. Jadi kita susun laporannya untuk bahan asesmen. Nah, ini oke. Silakan teman-teman ya untuk mengerjakan ini. Nah, seperti kemarin, jadi jelaskan pengertian identifikasi menurut bahasa dan pemahaman Anda sendiri. Jadi silahkan dibahas. Terus perlukah identifikasi itu dilakukan di sekolah? Terus yang ketiga, jika perlu berikan alasan yang mendukung tentang pendapat Anda tadi yang dipairing dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, terus jika perlu berikan alasan untuk mendukung pendapat Anda. Nah, silakan ini dikerjakan semua seperti kemarin saja ya, nanti dikirim di email. Tapi ya kemarin banyak juga yang kopas ya. Itu kan maksudnya saya kan untuk bahasa Anda gitu kan, tapi jangan Anda kopas dari internet, itu kan kelihatan banget kalau kopas seperti itu. Ya nggak apa-apa, namanya anak itu ya memang kalian maksudnya kan ingin cari yang mudah ya, tapi kan balik lagi janganlah kalian mencari sesuatu yang mudah tanpa proses gitu. Nah, proses berpikir maksudnya ya, mending seperti ini kalian melakukan proses berpikir gitu kan. Saya kan tidak menuntut benar atau salah gitu kan. Tapi saya yang penting kalian paham gitu aja. Makanya untuk tulisan kalian sendiri. Nah, ini dikumpulkan jangan nantilah, besok saja ya. Dikumpulkan besok. Besoknya sampai kapan ya? Sampai hari besok selesai. Jam 12 malam berarti ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ini mohon maaf, ini rada singkat, tapi silakan Anda mencari info sendiri tentang itu. Presensinya nanti silakan di kolom komentar ya. Nanti biar presensinya itu silakan Anda mengirim bukti screenshotnya itu ke PJ kelas. Nanti PJ kelas biar mengabsen Anda, atau bagaimana baiknya Anda lah bagaimana cara presensinya ikut PJ saja, atau di screenshot di grup
bro saya sudah, saya sudah, tapi jangan forward dari itu yang lain gitu ya. Pokoknya maksimalnya nanti untuk screenshot kehadirannya itu minimal nanti nanti sore jam maghrib itu sudah mentok ya. Nanti jamnya tolong Mbak PJ dilihatkan, langsung dipresenti saja ya Mbak PJ ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf juga atas kesibukan saya ya, tapi akan saya selalu sempatkan lah untuk hadir di majelis kita. Oke, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.